A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, laporan Nenek dan Kasim telah ditanggapi cepat oleh kepolisian. Bergegas pihak polisi bergerak, ingin menangkap Andre dan Tian ke rumah mereka masing-masing. Di belakang sana ada Kasim dan Nenek yang menyusul dengan mengendarai motor. Rumah Nenek terlebih dahulu digeledah, mencari keberadaan Andre. Sayangnya polisi tak menemukan anak itu. Sebagian bergerak ke rumah Tian. Sama, keduanya sudah kabur lebih dulu. Makin kuatlah kecurigaan polisi bahwa mereka melakukan kejahatan. Kasus selama ini semakin mengerucut. Sempat pula orang tua Tian mengadu bahwa perhiasannya dicuri saat polisi datang mencari Tian ke rumah mereka. Awalnya, kedua orang tua malang itu tak menyangka kedatangan polisi ingin menangkap Tian. Setelah dijelaskan, keduanya syok, tidak percaya. Tetapi polisi langsung melakukan penyelidikan dan ditemukan sidik jari Tian pada kotak perhiasan milik ibunya. Alhasil tak salah duga lagi, keduanya kabur karena tahu akan dibawa ke kantor polisi. Pencarian keduanya melibatkan polisi di luar daerah. Sambil menyebar informasi tentang Tian dan Andre. Keesokan harinya, seorang warga sekitar sedang mencari kayu di tepi hutan. Dibuat kaget bukan kepalang setelah menemukan sesosok mayat yang sekujurnya penuh luka bakar. Warga mulai berkerumun melihat kondisi mayat dalam keadaan mengenaskan itu. Seseorang berteriak dari kejauhan. Ia memberitahu pada warga lain, ada satu orang ditemukan dalam keadaan masih bernapas di dalam sebuah bus terbengkalai tak jauh dari lokasi tempat Tian ditemukan, dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Sebagian berlari ke sana melihat Andre. Satu orang maju memastikan kembali apakah ada deru napas dari hidungnya sana. Ternyata benar, Andre masih hidup, tapi kondisinya saat itu seperti mengerikan. Tangannya terpotong, lehernya bekas cekikan Lastri masih memerah. Pasti ada yang sengaja melenyapkan mereka. Apakah kalian ada yang kenal dengan anak ini? Celetuk seseorang. Semua yang ada di sana menggeleng kepala. Tidak ada satupun dari mereka mengenal Andre. Coba cari identitasnya, KTP atau apa saja, sahut yang lain. Mereka menggeledah tubuh Andre dan tidak menemukan kartu identitas apapun. Tak tinggal diam, orang-orang itu terus mencari-cari sesuatu di bangku-bangku di dalam bus. Salah seorang mendapatkan tas ransel milik Tian, berisi perhiasan dan dompet miliknya. Ada KTP, SIM, dan STNK. Tidak ada yang berani memindahkan posisi Andre yang meringkuk di antara bangku depan tersebut atau mengeluarkannya. Sampai polisi datang setelah mendapat laporan dari orang-orang di sana. Andre yang tak sadarkan diri itu dibawa dengan ambulan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara Tian dibawa ke rumah sakit berbeda untuk dilakukan otopsi, mencari tahu apa penyebab dia mati mengenaskan. Tentunya hal itu dilakukan setelah mendapat persetujuan dari orang tuanya. Tinggal menunggu kedatangan pihak bersangkutan saja dan menandatangani berkas persetujuan akan dilakukannya otopsi.
Kabar ditemukan Andre sampai ke telinga nenek dan Kasim. Pihak polisilah yang mengabari Kasim pagi itu. Ia segera menyusul datang ke rumah sakit, tempat Andre dilarikan sebelum melihat jasad Tian yang telah hangus terbakar. Air mata wanita tua yang sudah merawat Andre sejak bayi itu tumpah saat kaki kurusnya berlari menyusuri koridor rumah sakit. Beruntung ada Kasim yang menemani, memegangi tangannya agar suasana hati nenek stabil. Kasim terbelalak saat pintu UGD terbuka, melihat Andre terbaring lemah, tak berdaya. "Andre!" seru nenek berhambur masuk, lalu memeluk saat melihat tangan kanan Andre putung. Kulit tangan yang mengendur itu menyentuh dan mengusap wajah cucunya dengan penuh kasih sayang. Bekas lengannya yang terputus itu dililit perban. Sungguh sebuah keajaiban. Kenapa sampai mengenaskan seperti itu? Dia masih bertahan hidup. Siapa yang sudah diperkosa oleh mereka sebenarnya? Gumam Kasim di ambang pintu sambil melipat tangan di atas dada. Tatapannya satu arah, hanya pada Andre yang kehilangan daya. Sementara di tempat lain, kabar tertangkapnya Andre tersiar di beberapa media. Bahkan kasus itu menjadi topik utama di bagian depan koran hari ini. Ani, pemilik kos sekaligus ibu almarhum Baskoro, yang tengah sibuk menyapu halaman rumahnya, diantarkan sebuah koran oleh seorang langganannya seperti biasa. Tadinya ia asal taruh di atas meja. Tak sengaja matanya melirik wajah Andre yang sangat ia kenali di koran itu. Persisnya di halaman depan paling atas. Di samping Andre ada foto korban kebakaran. Setelah dibaca, ternyata satunya lagi adalah mayat atas nama Tian. Dijelaskan bahwa keduanya ditemukan di tempat yang sama dengan jarak berbeda. Dada wanita berbobot tubuh besar itu bergemuruh. Ia berjalan terhuyun-huyun, mendekati kursi yang ada di dekat meja untuk diduduki. Dipandangi sekali lagi lamat-lamat wajah Andre di koran. Mulutnya bergerak membaca berita tentang Andre dan Tian. "Bu Ani," seru Husna. "Bu," panggilnya lagi saat Ani tengah asik membaca dengan serius. Wanita terkenal judes itu tak berkutik sama sekali. Husna menghela napas. Sepasang sepatu miliknya dibuka. Ia menghampiri Ani yang belum sadar akan kedatangannya. Baru saja mulut Husna terbuka, hendak memanggil Ani lagi. Matanya malah menangkap judul dari topik di koran yang tengah dibaca Ani. AE dan TN diduga pelaku pemerkosa terhadap seorang gadis. Ditemukan dalam keadaan mengenaskan. TN tewas terbakar. Dek, jantungnya berdegup sangat kencang. Ia menelan saliva, lalu menoleh ke belakang. Melihat Warsi tersenyum di depan pintu kos, menunggu Husna berpamitan pada Ani. Terpaksa Husna menelan saliva. "Bu, boleh pinjam sebentar korannya?" ucap Husna sambil menyentuh pundak Ani. Seketika wanita bertubuh gemuk itu tersentak kaget. Biasanya ia akan marah. Kali ini dia menaruh koran begitu saja di atas meja dan berlalu masuk dengan mata berair. Lekas Husna meneliti koran itu. Tiap kalimat ia baca dengan sungguh-sungguh. Kemudian ia meletakkannya kembali ke meja. Husna bergegas mengenakan sepatunya kembali. Ia pergi dari rumah Ani tergesa-gesa. "Pi, sebentar ya," teriaknya pada Warsi yang melongo saja. Husna berlari mencari ojek di tempat pangkalan yang ada di persimpangan jalan. Ia meminta tukang ojek untuk mengantarkannya sampai ke rumah Ki Jarot. Setibanya di sana, rumah tampak sangat lengang seperti biasa.
Setelah membayar sejumlah uang, Husna turun dari motor dan langsung mengetuk pintu. "Ki, permisi," ucap Husna disertai ketukan. "Masuk saja," balas Ki Jarot dari dalam. Husna langsung menerobos masuk. Ia mendapati Ki Jarot tengah duduk bersila, mengelap keris-kerisnya dengan kain berwarna putih. Di sebelahnya terdapat secawan darah untuk melumuri keris yang sedang dipegang oleh Ki Jarot. "Ki, di mana kerangka Lastri?" Ki Jarot hanya menyengir. "Ki, untuk apa kamu tanyakan itu?" potong Ki Jarot. "Apa Ki Jarot tidak tahu kalau polisi sudah menangkap Andre? Beritanya masuk koran hari ini. Tapi Andre kabarnya masih hidup dan di rumah sakit." Ki Jarot tersenyum simpul, seolah tak mengkhawatirkan kabar tentang Andre. "Kok Ki Jarot santai aja?" Husna mengerutkan dahi. Ia heran kenapa Ki Jarot tetap tenang. Ia tahu betul jika polisi sampai menangkap Andre, bukan tak mungkin kalau polisi melakukan penyelidikan dan ujung-ujungnya sampai ke Ki Jarot juga, yang telah ikut andil dalam menghabisi nyawa teman-temannya Andre. Tidak mungkin arwah Lastri bangkit sendiri tanpa ada suatu ritual. Pelaku utama dari meninggalnya Baskoro, Yuda, Handoko dan Tian adalah dukun itu sendiri. "Kamu tenang saja, Nak." Ki Jarot sudah siap dengan kerisnya. Ia bangkit membawa keris-keris itu ke belakang, tempat di mana dia biasa melakukan ritual. Husna yang tak puas lantas membuntuti Ki Jarot dari belakang. Makin heran lagi gadis itu setelah tidak melihat kerangka Lastri yang biasa dibaringkan di atas altar seperti biasa. Kosong. Begitulah kondisi altar itu, hanya ditutupi kain berwarna merah saja. Ki Jarot memasukkan kerisnya ke dalam lemari. Ia berbalik memperhatikan Husna. "Sudah saatnya dia ditemukan," ucap Ki Jarot tiba-tiba, membuat Husna terbeliak. "Maksudnya?" Husna menatap serius sepasang bola mata di hadapannya itu. Husna menatap serius sepasang bola mata di hadapannya itu. "Iya, aku sudah kembalikan seperti semula ke gudang itu." "Kapan?" "Tidak perlu tahu kapan. Kita lihat saja kapan polisi akan datang ke tempat itu." Ki Jarot berlalu ke depan lagi, meninggalkan Husna yang tertegun, mencoba mencerna pernyataan lelaki tua itu. "Pulanglah," titah Ki Jarot sambil menghisap rokok kreteknya yang baru dibakar. "Tapi Ki," Husna makin enggan untuk pergi. "Apa kamu juga ingin terlibat?" Husna terbelalak. Ki Jarot melihat sikap Husna, jadi tertawa sambil terbatuk-batuk. Asap rokok itu memenuhi rongga pernapasannya. Ia memukul-mukul dadanya yang kian sesak. Menghela napas melihat orang tua payah itu, Husna berinisiatif mengambil segelas minuman untuk Ki Jarot. "Sialan rokok ini," ucap Ki Jarot sambil membuang putung rokok yang masih hidup dengan asal. Untung jatuhnya ke lantai semen kasar. "Ki, setelah ini apa Lastri akan tetap bergentayangan?" tanya Husna penasaran. Sejujurnya ia takut juga hal itu terjadi dan menjadi kehebohan di masyarakat nanti. "Entahlah, mungkin kalau dia sudah dikubur dengan layak. Sepertinya tidak. Tapi entah kenapa aku merasa sangat sedih, merasa kehilangan saat tulang-tulang itu ku kembalikan." Ki Jarot tiba-tiba membayangkan.
Mungkin karena Ki Jarot terbiasa dengan dia, sahut Husna asal. Mendadak Husna menepuk keningnya, teringat Warsi yang sudah terlalu lama menunggu dirinya. Aku pamit pulang dulu. Terima kasih Ki, ucap Husna segera pergi. Di tengah gerimis kasar tengah malam, Ki Jarot menggali sebuah lubang di belakang gudang. Keringat dan tetesan air dari atas langit kelam menyatu di wajahnya. Sebagian jatuh membasahi tanah yang baru saja dicangkul. Tangannya sengaja memakai sarung karena cangkul yang digunakan adalah milik salah satu pelaku pemerkosaan. Ia tidak ingin jadi tersangka jika sidik jarinya sampai menempel di gagang cangkul tersebut. Lagi pula bukan dia pelaku sebenarnya. Napas mulai ngos-ngosan, tapi ia tidak ingin menyerah sebelum ukuran lubang tergali sesuai dengan keinginannya. Tulang-tulang tengkorak di belakangnya menunggu akan dikembalikan seperti semula. Setelah dirasa lubang sedalam semeter itu cukup, Ki Jarot menyempatkan meregang otot pinggul. Lengannya menyeka keringat di dahi. Ia tarik napas dalam-dalam dan berbalik badan. Semua tulang milik Lastri dimasukkan kembali ke dalam lubang dan segera ditutupnya dengan ditemani hujan deras. Ia timbun serapi mungkin agar tidak ada mengunduk sedikit pun. Pakaian Ki Jarot basah kuyup. Ia mengingat semua bagaimana posisi barang bukti saat pertama kali ditemukan. Begitu pula ia kembalikan lagi dengan sangat hati-hati. Kini semua pelaku sudah menerima balasannya. Sudah seharusnya semua terungkap. Sebenarnya, sebelum mengembalikan tulang Lastri, ia sempat bertemu dengan neneknya Andre siang itu. Kepanikan yang tergambar jelas di raut wajah nenek Andre menandakan sesuatu telah terjadi. Tak berani bertegur sapa, Ki Jarot pun menguntit si nenek dari belakang, mulai dari rumah Kasim sampai ke kantor polisi. Segera ia bergerak kembali pulang ke rumah dan melakukan ritual terakhir untuk membalaskan dendam pada kedua pemuda yang masih tersisa. Tujuannya adalah menghabisi pelaku sebelum polisi menangkap mereka. Dan ia punya waktu untuk mengembalikan tulang-tulang Lastri. Kini tugasnya telah selesai. Tidak ada yang tahu termasuk Husna. Hanya Ki Jarot, alam dan Tuhan yang menyaksikan. Sebelum benar-benar meninggalkan gudang itu, Ki Jarot berjongkok di dekat tanah timbunan yang sengaja dibuat rata. Entah kenapa aku sedih nak. Kuharap orang tuamu bisa ikhlas menerima kenyataan ini nantinya, serunya. Ki Jarot menghela napas panjang. Ia segera berdiri bangkit. Langkahnya siap meninggalkan gudang. Tiba-tiba langkahnya tertahan, seperti ada yang hadir di belakang. Ki Jarot meneguk saliva, lalu tersenyum simpul. Ada sesuatu yang ia tahan dari dasar hati, yaitu kesedihan. Kosong dan hampa saat melangkah menjauhi tanah tempat Lastri dikubur dengan tidak layak. Ada yang tertinggal di sana, tapi entah apa. Gegas ia pergi dengan mata berkaca-kaca. Sementara di tempat lain, layar monitor di samping atas, persisnya dekat sudut ruangan inap Andre, menggambarkan detak jantungnya yang telah normal. Lelaki itu menggerakkan jari telunjuk, pertanda ia akan segera siuman. Nenek yang selalu setia menunggu cucunya sadar, akhirnya bisa tersenyum lebar. Di lubuk hati tersimpan satu harapan, yakni semoga cucunya bisa bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Perlahan mata Andre mengerjap. Kepalanya menggeliat ke samping, melihat seorang wanita tua bungkuk menangisinya, mengelap kedua sudut mata sendu itu dengan ujung selendang. Andre mengiba, air matanya tumpah.
Ini kedua kalinya ia menginap di rumah sakit. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Nak," ucap nenek sesungguhkan mendekati Andre. "Dok," nenek berjalan tertatih keluar, hendak menemui dokter dan memberitahu bahwa cucunya sudah sadar. Petugas keamanan dan salah seorang polisi yang duduk di sudut dinding bangkit menghampiri nenek. "Kenapa, Nek?" tanya mereka bersamaan. "Itu Andre cucuku sudah sadar," telunjuk nenek mengarah ke dalam. "Biar saya panggil dokter dulu ya. Nenek temani pasien saja di dalam," ucap petugas keamanan bertubuh tinggi besar. Nenek manut. Ia kembali masuk, melihat cucunya menatap nanar ke kanan. Tangan yang dulu digunakan untuk mencuri, berbuat kezaliman telah terputus. Puntung. Tak pernah terlintas di pikirannya akan jadi seperti itu. Air mata Andre tumpah tak tertahan. Suaranya tak sanggup keluar lagi. Giginya rapat menahan sakit luar biasa. "Istighfar, Nak," seru nenek memeluk Andre. "Aku gak mau putung, Nek. Aku gak mau cacat begini," ucap Andre dengan suara parau. Nenek bungkam. Tangannya mengusap bingkai wajah sang cucu. Air mata yang mengalir di pipi Andre dihapus dengan penuh kasih sayang. "Bertobatlah, Nak," ucap nenek. Andre diam, larut dalam tangisnya. Penyesalan yang tidak ada ujungnya. Untuk apa? Semua yang ia lakukan tidak bisa diperbaiki lagi. "Permisi, saya coba cek dulu ya, Nek." Seorang dokter masuk bersama perawatnya. Nenek melangkah mundur, memberi tempat untuk dokter memeriksa kondisi Andre. Setelah selesai diperiksa dan diberi suntikan serta obat, dokter kembali meninggalkan ruangan itu. "Nek, aku gak mau dipenjara," ucap Andre memelas. Suaranya sangat pelan. "Andre, jawab jujur. Siapa gadis yang sudah kamu perkosa?" desak nenek. Tangis Andre makin kencang. "Andre, harusnya kamu bersyukur masih hidup. Itu artinya Allah memberimu kesempatan untuk bertaubat." Andre masih enggan untuk menjawab. Sejujurnya ia malu mengakuinya. Terpaksa ia memalingkan wajah, menghindari pertanyaan nenek. "Tian, di mana Tian, Nek?" Andre teringat akan temannya yang lebih dulu kabur dari arwah Lastri malam itu. "Tian ditemukan tewas terbakar." Andre terbelalak. Bola matanya seakan ingin meloncat keluar dari rongganya. Bagaimana mungkin?" Andre terbata-bata. Sulit otaknya mencerna ucapan sang nenek yang mengatakan bahwa Tian telah tewas dengan cara mengenaskan. Mendadak pikiran Andre melayang pada kejadian dialaminya malam itu. "Tidak." Seketika Andre memicingkan mata kala terbayang sosok Lastri yang memutar tangannya, lalu menyentak sampai putus. Ngilu. "Permisi," seru seorang pria berpostur tinggi tegap, berpakaian seragam berwarna coklat masuk. Disusul beberapa orang yang sama di belakangnya, berpakaian lengkap kepolisian. Andre terperangah dan gelagapan. Jantungnya memompa aliran darah lebih cepat. "Bagaimana kondisi Andre saat ini?" tanya salah satu polisi. Andre mematung. Di saat itu masuklah dokter yang tadi menangani Andre bersama Kasim. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini
agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.